Muhammad Hanif Fadila dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 22. Saya Mila Hanifa dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2022. Oke, saat ini kita berada di SMA Negeri 36 Jakarta. Jadi kita di sini mau melakukan wawancara kepada guru dan juga siswa di sini. Siswi juga. Siswinya kurang tadi. Jadi kita akan membuat wawancara karena ada tugas UAS dari perkembangan peserta didik. Ya, betul banget, sebagai tugas akhir atau UAS untuk menyelesaikan mata kuliah perkembangan peserta didik. Oke. Mungkin langsung aja teman-teman, berikut adalah hasil wawancara kami. Let's go. Let's go. Oke, kenalin nama kakak aja kali ya. Nama kakak Muhammad Hanif Fadila dari UNJ Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, kebetulan dapat tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, jadi dari tugas kami itu suruh nanyain ini kayak permasalahan apa aja sih ya di sekarang ini di sekolah, kayak yang mungkin yang menghambat kalian dalam berkembang atau apa gitu. Mungkin dari kalian juga perkenalan dulu boleh? Nama saya Angga Zamil dari kelas 10-6. 10-6. Nama saya Diandra dari 10-6 juga. Oh, 10-6 juga. Berarti sekelas nih kalian berdua nih? Iya. Oh, iya. Rumahnya dekat sini juga di Layur? Apa di mana? Ini ayo. Di Poncol. Poncol? Saya di Penggilingan, Cakung. Wih, jauh juga ya? Iya. Lumayan. Mungkin biar kalian gak lama-lama kali ya? Soalnya kan tadi mau ke WC juga katanya? Iya. Jadi sorry banget nih diganggu waktunya ya. Mungkin tadi sih pertanyaan yang pertama itu apa aja sih kayak faktor yang kalian buat penghambat berkembang itu, kayak dalam sisi hal dalam pelajaran atau di bidang ekstrakurikuler atau apa gitu. Mungkin pertama dalam bidang pelajaran dulu aja kali. Mungkin kadang karena kelasnya ya. Iya. Kelasnya kadang tuh aslinya masih mati satu, kadang mati dua-duanya gitu. Nah, terus juga ada nih gurunya juga nggak jelas kadang. Oh iya, ada juga berarti dari berarti penghambatnya ada dari gurunya juga ada ya? gurunya juga, kadang ada yang nggak jelas ngajarinnya, kadang masuk kadang enggak gitu. Nah, kalau menurut Andre gimana? Iya, kalau menurut Andri gimana nih? Menurut saya di faktor kebersihan kelas juga sih, kebersihan kelas. Jadi kurang nyaman gitu kurang ya? nyaman ya, sama kadang gurunya ada yang masuk, ada yang enggak gitu, masuknya setengah-setengah lah. Oh iya, Cuma ini ngasih karena ini tugas, wawancaranya terlalu jujur ini. Gak apa-apa, bagus. Jadi malah masuknya buat setengah-setengah, ngasih pelajaran cuma ngasih soal nggak ngerti. oh jadi kayak kurang materinya kurang gitu ya? Nama kakak Mila dari UNJ jurusan PAI. Mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu ya sama kalian. Namanya siapa? Nama saya Seren, Dari kelas? dari kelas 11 IPS 3. Kalau kamu? Nama saya Dini dari IPS 3. Kalau kamu? Nama saya Nelly dari 11 IPS 3. Berarti satu kelas ya? Iya. Oke, Satu satu circle. Oke, mungkin aku mau nanya dikit nih tentang keseharian kalian di sekolah. Kalau di sekolah kan kalian hampir melewati waktu seharian tuh kebanyakan di sekolah atau enggak sih? Kebanyakan di rumah atau di sekolah? Di sekolah ya? Oke, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau di sekolah itu yang bikin kalian semangat ketika di sekolah itu kira-kira apa? Ketemu teman-teman sih. Kalau kamu? Enggak dong. Ketemu teman. Enggak. Oke, selain itu hal-hal yang sering kalian temuin di sekolah tuh kayak permasalahannya apa sih? Coba diceritakan. Kalau nggak di kelas, di sekolah juga boleh. Bukan gitu, Mas. Enggak gitu ya. Tadi apa pertanyaan? Hal-hal yang sering kalian temukan kayak permasalahan yang ada di kelas atau di sekolah kalian. Mungkin lebih ke nggak cocok dengan lingkungannya, jadi kayak berlawanan kan. Jadi jadilah apa tuh? Nggak nyambung gitu. Iya, jadi kayak yang A itu introvert, yang B ekstrovert. Jadi Belum bisa nyatu. iya, belum bisa nyatu, terus yang satunya jadi kayak nggak terima, terus nyindir lah mungkin kayak gitu. Atau mungkin lebih bisa jujur juga, tapi tetap jadi konflik. Sama. Itu kayaknya lebih ke siswa ABK ya, kayak gitu lebih seringnya diledekin gitu. Secara tidak langsung anak-anak ngeledekin mereka gitu ya. Iya. Sebelumnya mungkin perkenalkan dulu ya.
Perkenalkan, saya Muhammad Hanif Fadilah dari UNJ Prodi Pendidikan Agama Islam. Mungkin saya bersama teman saya. Iya, namanya Mila Hanifa, sama dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2020. 2022. Oh, 2020. Iya, masih maba kita. Bu. Iya. Mahasiswa setahun. Iya, makanya. Oke, silakan. Mungkin ini mohon izin banget Bu ya, ini buat jadi kita ada tugas mata kuliah perkembangan peserta didik. Nah, kebetulan tugasnya itu buat suruh menganalisis permasalahan di sekolah sih Bu, kayak penghambat terus pendorong buat siswa gitu. Nah, mungkin kalau boleh tahu nama ibunya siapa? Oke, terima kasih. Nama saya Famila Rosa, sama dipanggilnya Mila. Mila juga. Kebetulan guru BK, memegang kelas 10, ada juga yang kelas 11. Gimana, ada yang ingin mungkin didiskusikan? Oh Silakan. iya, mungkin izin berdiskusi nih Bu ya. Mungkin kayak faktor pertamanya ini sih Bu, saya ingin bertanya permasalahan yang sering di sekolah muncul tuh apa aja sih, mungkin kayak permasalahan dari siswa atau siswi. Dilihat dari ranah siswa berarti Iya. permasalahannya. Mungkin kalau mau dilihat dari secara per bidang, yang paling banyak itu mungkin dari pribadinya, masalah pribadi, entah itu dari lingkungan rumah atau lingkungan dia terdahulu gitu. Jadi saat di sekolah menghadapi lingkungan baru yang berbeda di rumahnya, adanya muncullah clash atau permasalahan gitu. Mungkin dari pola asuhnya orang tua yang akhirnya mengakibatkan di sini ada peraturan tertentu nggak sinkron, timbullah permasalahan peserta didik. Contohnya apakah dari bangun tidurnya kesiangan atau perilakunya yang pola asuh di rumah mungkin bagi di sana biasa aja, tapi buat kita harusnya lebih baik lagi, lebih sopan lagi gitu. Jadi ranah pribadi sih kalau memang lebih banyak di sini. Mungkin kayak biasanya yang menghambat siswa itu buat berkembang tuh apa Bu biasanya kalau di sekolah ini mungkin khususnya? Menghambat dalam segi pembelajaran Segi pembelajaran sih Bu. Mungkin kayak lebih banyak ini kali ya, motivasi kali ya. Jadi kayak seperti saya bilang, apalagi di sini kan memang SMA ya, sudah mendekati remaja akhir, yang dimana udah pasti bergejolak emosi, pemikiran, lingkungan juga berubah, yang akhirnya pasti kan membuat adanya perubahan dan adaptasi dari mereka gitu. Yang masalahnya mungkin bisa dari motivasi untuk belajarnya, atau akhirnya ketemu sama teman yang kurang pas dalam segi sosialnya, sehingga terbawa terus jadi ikut-ikutan. Iya. Jadi kalau dilihat dari kita lihatnya pendidikan ya pribadi, terus motivasi belajarnya sih mungkin lebih berasa kalau menurut saya. Iya. Gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ini Bu, mungkin kayak faktor pendorong dari sekolah ini, mungkin apa dari sekolah ini banyak menyediakan ekstrakurikuler atau apa gitu Bu, buat mereka bisa lebih berkembang lebih banyak. Iya, benar sih. Jadi kan setiap sekolah pasti memiliki fasilitas ekskul ya, yang membuat mereka mungkin untuk menyalurkan hobinya, terus mungkin bakat minatnya. Terlebih lagi mungkin sekolah juga beberapa kali memanggil narasumber dari luar, seperti kayak kegiatan Jumat pagi itu. Kalau untuk motivasi pagi, memanggil narasumber, diskusi, seminar, kayak talk show, itu sih yang mungkin sekolah akan dukung. Terus juga adanya perwalian dari para guru dan wali kelas, terus nanti juga mungkin ada sesi konseling bersama guru BK. Jadi memang sebisa mungkin adanya komunikasi atau feedback dari perilaku dan tindakan anak-anak itu dari kita, supaya istilahnya mengarahkan ke hal yang baik gitu, hal baik dan benar. Mungkin dari Mila tadi yang kayak bully-bully itu. Tadi kan kita udah wawancara beberapa murid ya Bu. Sebenarnya saya mau tanya sih, mungkin kan di sekolah nih ya, baik di Indonesia maupun di luar negeri kan marak kasus pembulian ya Bu. Mungkin mau tanya nih, kalau di sekolah ini tuh kasus pembulian ini apakah ada atau tidak, dan mungkin bagaimana cara menyikapi jika di sekolah ini ada kasus tersebut? Ya memang namanya pembulian itu tidak bisa kita hindari ya, mau bagaimanapun sekecil apapun pasti akan ada dimanapun, di tempat sekolah, tempat kerja, mau bagaimana. Cuman karena ini di sekolah, tentu pasti ada pembulian. Pembulian pasti kan berawal munculnya dari perbedaan perilaku yang mungkin satu menganggap itu hal biasa,
yang satunya mungkin tidak baik, yang akhirnya terus berlanjut, akhirnya buat sakit hati, terjadilah pembulian. Waktu itu memang sempat ada beberapa kali kasus pembulian. Itu pertama kita harus memediasi dulu. Jadi kita harus mencari tahu pemikiran dari pelaku sama korban sama lingkungan sekitar. Jadi tidak serta-merta kayak selalu membela korban atau selalu menyalahkan si pelaku. Tapi kita harus tahu secara utuh apa yang terjadi, terus nanti dimediasi. Kalau memang misalnya harus ada pemanggilan orang tua, itu kita panggil. Terus bisa terlalu parah, kita mungkin akan naik ke pihak manajemen seperti wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, kurikulum. Bahkan beberapa kali juga kepala sekolah ikut langsung terjun untuk mencari tahu dan membantu menyelesaikan supaya permasalahan pembulian itu nggak terjadi lagi atau diminimalisir paling tidak gitu. Untuk masalah pembulian mungkin itu ya Bu. Kalau untuk kan anak sekolah SMA ini udah termasuk hampir dewasa ya Bu. Betul. Terus kalau didengar-dengar tuh anak SMA, anak STM, SMK itu kebanyakan tuh ada Tawuran. kasus-kasus tawuran nih Bu. Nah kalau dari sekolah ini sendiri apakah ada kasus tawuran atau enggak, dan cara dari sekolah untuk menyikapi hal tersebut gimana? Kan kasus tawuran ini kan bahaya ya, termasuknya kasus kenakalan remaja yang bisa jadi menimbulkan banyak korban. Mungkin Iya. itu sih. Betul, memang kita juga belum lama ini semester lalu kalau nggak salah ya, apa semester lalu ya, semester lalu itu ada kasus tawuran yang memang melibatkan dari pihak sekolah lain gitu ya, pihak luar. Tentu kami sebagai pihak sekolah pertama mencari tahu dulu apa yang terjadi, maksudnya apa saja perilaku runtutannya secara kronologis, terus siapa pelakunya, pihak luar dengan siapa aja. Waktu itu juga sempat kolaborasi sama pihak polsek, jadi ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan tawuran tersebut, dan tentunya juga dengan orang tua, beberapa kali pemanggilan, mediasi, terus penyelesaian masalah. Untuk secara punishment juga kami ada, dengan tentunya peraturan dari dinas ya, tidak serta merta kami misalnya hukum untuk nggak boleh belajar apa bagaimana, kami tetap punishmentnya mengedukasi supaya anak tersebut sadar bahwa perilaku itu tuh ada ganjarannya, ada akibatnya, dengan cara yang mendidik pastinya gitu sih. Makanya tidak serta-merta pihak sekolah aja yang menyelesaikan, makanya kami juga bantu dengan berkolaborasi dengan orang tua, pihak luar seperti polsek, terus juga mungkin dengan RT, RW, kelurahan, itu juga kami perlu gitu.